COVID-19 bukanlah hal yang asing lagi bagi kita. Sejak kemunculannya di Indonesia pada Maret lalu, telah mempengaruhi banyak hal. Salah satunya adalah pada perekonomian negara. Dampak virus corona yang telah menyebabkan pandemi tak hanya berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat saja, tetapi juga menghantam sektor perekonomian di Indonesia yang berdampak cukup dalam. Strategi investasi di tengah pandemi virus corona. Tak sedikit investor yang telah mencairkan instrumen investasi yang dimilikinya karena kekhawatiran virus corona. Hingga minggu ketiga Maret, indeks harga saham gabungan telah terkoreksi sekitar 30% sejak awal tahun 2020. Bahkan, dalam beberapa waktu terakhir, IHSG telah mengalami beberapa kali suspensi perdagangan sementara karena mengalami pelemahan hingga minus 5% dalam sehari. Hal tersebut tak ayal menimbulkan kegaduhan para investor dan masyarakat pada umumnya karena ketidakpastian pasar yang terus menunjukkan pelemahan. Tak sedikit investor yang telah mencairkan instrumen investasinya karena hal ini. Oleh sebab itu, menimbang-nimbang ulang strategi investasi harus dilakukan. Perencana keuangan dari One Shield Financial Planning Budi Raharjo mengatakan bahwa jurus yang tepat dalam melakukan investasi adalah dengan melihat kembali apa tujuan yang ingin dicapai. Langkah yang paling bijak dalam berinvestasi ialah mengetahui tujuannya terlebih dahulu, baru kemudian diimplementasikan dengan menentukan jenis atau instrumen apa yang paling cocok untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini penting dilakukan untuk mengantisipasi kebingungan yang mungkin timbul ketika pasar sedang bergejolak. Seperti yang kini terjadi dengan adanya pandemi COVID-19, keputusan apakah instrumen yang dimiliki harus dijual atau ditahan atau dialihkan harus mengacu pada tujuan awal yang telah ditetapkan. Tujuan investasi terdapat dua, yaitu investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Apabila tujuan investasinya adalah jangka pendek, seperti untuk dana pendidikan, maka disarankan untuk memindahkan instrumen investasi ke sarana yang lebih aman, misalnya seperti pasar uang atau deposito yang memiliki resiko lebih rendah. Proses menyeimbangkan kembali portofolio harus dilakukan guna meminimalkan kerugian yang mungkin terjadi di tengah ketidakpastian pasar. Bagi para investor lama, kondisi harga-harga saham yang terkoreksi juga bisa dilihat sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Tentunya hal ini memerlukan pengetahuan finansial yang baik dan keberanian mengambil risiko. Instrumen investasi saat ini makin beragam, misalnya dengan kehadiran platform teknologi finansial dengan penawaran equity, crowdfunding, project financing, dan peer-to-peer lending yang bisa menjadi pilihan diversifikasi. Selanjutnya yaitu respon kebijakan BEI, Bank Indonesia, OJK terhadap IHSG yang anjlok. Pertama yaitu kebijakan dari Bursa Efek Indonesia. Mereka mengeluarkan yang pertama, penghapusan short selling yang memicu volatilitas. Trading hak 1 selama 30 menit ketika penurunan terjadi mencapai 5%, trading hak 2 selama 30 menit apabila kembali terjadi penurunan lanjutan sebesar 10%, trading suspend apabila mengalami penurunan berlanjut menjadi 15%. Yang terakhir, penetapan auto rejection bahwa 7% untuk seluruh fraksi harga. Selanjutnya yaitu kebijakan dari Bank Indonesia. Yang pertama, penurunan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 4,7% dan meningkatkan stabilitas nilai tukar rupiah lewat penjualan valuta asing di pasar spot dan di pasar DNDF.
Yang kedua yaitu pelonggaran giro wajib minimum valuta asing saat ini sebesar 4% dari yang semula 8%. Lalu selanjutnya yaitu kebijakan OJK. OJK kini mengizinkan semua emiten atau perusahaan publik untuk melakukan buyback atau pembelian kembali saham tanpa meminta persetujuan melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS. Langkah ini adalah upaya memberi stimulasi perekonomian dan mengurangi dampak fluktuasi pasar. Selanjutnya, perbedaan krisis 2008 dengan kondisi saat ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan persoalan virus corona lebih kompleks ketimbang krisis ekonomi pada 2008 silam. Hal ini karena wabah virus corona langsung berdampak pada psikologis dan kesehatan manusia hingga sektor real. Untuk situasi seperti ini, meskipun harga saham mayoritas turun, ini adalah keuntungan bagi para investor. Situasi seperti ini dapat digunakan sebagai diskon vagansa saham, artinya dapat membeli saham dengan harga yang relatif murah. Seperti peribahasa yang sering kita semua dengar, sedia payung sebelum hujan. Ketika virus COVID-19 mulai menyebar dari Cina ke negara lain, adalah titik tepat untuk menjual saham. Namun, apabila nasi sudah menjadi bubur, menurut kami lebih baik di-keep saja apabila tidak ada kebutuhan yang mendesak. Lalu, kita harus melihat kembali analisis fundamental perusahaan itu sendiri. Jika historis perusahaan itu bagus, maka disarankan untuk jangan menjual saham tersebut. Terima kasih atas penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.